Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farja'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyarah fad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabatku sekalian, setiap kita punya hak untuk berpendapat, dan pendapat itu sudah diatur oleh undang-undang. Setiap manusia Indonesia, anak bangsa, itu punya hak berpendapat, dan pendapatnya tidak dibatasi selama pendapat itu tidak menimbulkan masalah-masalah. Misalnya masalah-masalah terkait dengan pelecehan, masalah terkait dengan penistaan, masalah-masalah yang langsung tertuju kepada hal-hal yang pribadi, menjurus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bebas berpendapat terkait dengan apapun itu, termasuk dalam masalah agama. Sahabat sekalian, ada satu fenomena ini luar biasa. Ada satu tokoh di salah satu daerah, ya. Jadi beliau terang-terangan mengatakan bahwa saya telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang dimaksud itu adalah melalui jalur istikharah. Apa jalur? Sholat, ya. Beliau sholat, kemudian minta petunjuk, kemudian dapatlah, tapi kita tidak tahu apa kebenarannya. Kita lihat tayangannya, ya, supaya nanti kita bisa komentar, ya, karena komentar tidak berdasar itu kan biasanya salah paham, menimbulkan paham yang salah pada akhirnya. Oke, kita saksikan. Pada perhitungan saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4 malam 4, ya Allah, ini sudah 29. Satu salahnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Sahabat sekalian, ya, menarik ya untuk kita diskusikan. Tapi memang pasti akan ada perbedaan pendapat, ya. Namanya perkara apapun itu selalu ada beda pendapat, dan tidak bisa disalahkan. Wong pikiran kita itu kan diciptakan untuk semakin bukan mengadu, ya, saling bertukar pikiran lah terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Cuman beliau yang bersangkutan ini kan boleh-boleh saja. Kita beragama kan ada dasarnya nih, Al-Quran, ya, hadis, ijma, qiyas bagi kami yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau beragama didasarkan pada pendapat pribadi, yang pribadi itu bukan siapa-siapa, itu kan lain soal lagi. Kecuali kalau katakan dia nabi, katakan kalau dia nabi kan nggak jadi masalah ini. Tapi kan nabi tidak ada sekarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penutup para nabi. Nah, Rasul saja penutup para nabi, ya, masih disindir, ya, di surat Abasa wa Tawalla itu.
Nah, Rasul dalam hadis beliau terkait dengan penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan, itu di dalam hadis beliau sampaikan kepada kita semua, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan, kata beliau. Fadaraba biyadai faqala as-sahru hakadha 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 thumma qada ibhamahu fi lisah fasumu liruyatihi wa ubtiru liruyatihi fa in umiya alaikum faqduru lahu salasin. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan. Jika Ramadan, beliau membuka tangannya kemudian berkata, bulan itu seperti ini, dan seperti ini. Kemudian menutup ibu jarinya pada kali yang ketiganya, maka kemudian beliau lanjutkan, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihatnya juga. Jadi apabila hilal itu terhalang, faqduru, kata beliau, maka perkirakanlah bilangannya menjadi 30, digenapkan. Makanya hilal ya. Kemudian kalau terhalang ya maka hitung dia, perkirakan gitu. Makanya kita di Indonesia itu kan menggunakan dua metode itu, hisab dan hilal, ru'yatul hilal. Bukan ditelepon. Kalau kesannya itu ditelepon, bahasa seolah-olah beliau itu interaksinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul saja mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu kan ada perantaranya, malaikat Jibril. Ya. Ada perantaranya malaikat Jibril ini. Pak Kiai ini sepertinya tanpa perantara, karena saya telepon Allah, kata beliau. Kemudian Allah menjawab. Kan keren ini. Ya, soalnya ini Allah yang mana ini kan? Ya, Allah yang mana itu. Itulah kalau kita, ya, Maulana Syekh itu sering sampaikan kepada kami semua, pandai-pandai memilih guru atau ngaji, ya, guru yang tegak, kanci, jujur, ikhlas hati. Apakah beliau ini jujur menyampaikan ungkapan tadi itu? Apakah jujur? Kalau jujur, betulkah yang ditelepon itu Allah Subhanahu wa taala? Kan yang kita tahu itu ada dua nabi yang berinteraksi langsung dengan Allah. Ada Nabi Musa, ya. Kemudian ada Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah sholat itu. Dan seluruh wahyu Al-Quran ini melalui malaikat Jibril perantaranya itu. Perintah zakat, perintah ini, perintah itu, melalui malaikat Jibril. Ini sang kiai, ya, apakah jujur itu aja soalnya. Kalau jujur, dengan siapa itu? Dengan Allah enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau itu Anda juga sepakat misalnya itu dengan Allah, maka jangan sungkan katakan dia nabi. Tapi kan tidak mungkin itu. Soalnya itu adalah, ini bisikan siapa? Ini kan jin, iblis itu kan pintar ini. Jauh lebih pintar daripada kita sebagai manusia ini. Makanya, ya, silahkan saja diproses. Proses dalam artian ya MUI datang, ya, deketi. Jangan sampai ini terkesan pelecehan, penistaan, ya kan?
penistaan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai ya permainan lah, atau jangan pakai Islam kalau model seperti itu. Jangan. Maksudnya ya selama ini kan memang banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan kapan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Misal anggap yang pengalaman kita, misalnya NU berbeda dengan Muhammadiyah, ada tarekat Naqsyabandiyah juga berbeda, tapi tidak pernah sedahsyat ini berpendapat berdasarkan wahyu, berdasarkan telepon-teleponan dengan Allah. Ini yang jadi soal kan, telepon-teleponan ini yang jadi soal. Kalau pelaksanaannya berdasarkan pendapat masing-masing tanpa mengungkapkan kalimat-kalimat yang menurut kita semua nggak keren seperti itu, ya ini kan bisa menjadi ya dimain-mainkan. Tinggal MUI saja silahkan ya. Deketi apa soalnya itu. Tetapi biasanya selalu saja ada pengikut yang menyatakan bahwa itu betul ya. Itu komentar saya. Jadi kesimpulannya, beragama itu harus ada panduannya. Tanpa panduan kita tidak bisa beragama dengan maksimal. Panduan kita apa? Al-Quran ya, hadis, ijma, ulama, qiyas. Dan yang pertama ya, harus berpanduan. Yang kedua, terkait dengan yang tadi, berbeda pendapat pada dasarnya boleh, kalau berpendapat itu tidak mencemari agama sendiri ataupun agama orang lain. Itu yang kedua. Boleh berpendapat, tidak dilarang gitu, walaupun pendapatnya itu dilaksanakan ya. Kalau sesamanya atau agama yang orang lain juga tidak merasa tersandung ya oleh pendapat itu. Yang ketiga, kejujuran mungkin dipertanyakan. Kalau betul dia katakan bahwa dia telepon-teleponan dengan Allah, udah masuk dalam kategori penistaan mungkin. Artinya apa? Seolah-olah menganggap diri menjadi nabi jadinya kan, karena langsung interaksi dengan Allah. Padahal Rasul saja ketika mendapatkan wahyu kan selalu melalui perantara gitu. Kalau misalnya betul dapat perintah seperti itu, pertanyaan kita kan ini Allah yang mana gitu kan. Kalau Allah kita yang Islam kan tidak mungkin. Kalau dianggap mungkin berarti terkubur dia bahwa Rasul sebagai penutup para nabi itu. Allah yang mana ini yang beri yang membisikkan beliau itu. Iya. Gitu saja 3 komentar saya terkait dengan video yang tadi itu. Jadi pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji guru yang mana yang jujur, tegak ya, dan ikhlas ya, hatinya. Demikian kawan sekalian, mohon maaf ini sekedar pendapat, tidak bisa dijadikan rujukan ya dalam pembenaran apapun itu, hanya pendapat pribadi Al-Fakir sendiri. Wallahul muwaffiq ila hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.